kembali. Terus tambah lagi, pertama tadi orang munafik itu sholat tapi nggak beradab ya, bangunnya malas. Kemudian yang kedua ria, ngelihat nyari pandangan orang, itu intinya ria itu ya, bukan pandangan Allah. Yang ketiga wala yadhkurunallaha illa qalila, di dalam sholatnya zikirnya ingat Allahnya sedikit, lebih banyak ingat selain Allah. Nah ini juga bermasalah ini. Sepanjang sholat itu yang diingat itu selain Allah, apalagi di luar sholat. Bagi Allah, apa yang terbesit dalam hati kita sama dengan apa yang terucap dengan mulut. Bagi Allah itu sama, Pak. Sama-sama, tidak ada yang terhalang. Ngerti ya? Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah itu tahu apa yang terbesit dalam hati, apa yang terlintas dalam pikiran. Jadi kita di dalam ucapan kita, misal kita bilang, duh ini utang belum lunas nih, cicilan udah datang waktunya ini ya, tapi nggak tahu duitnya dari mana. Saya ngomong kayak gini dengan lisan, dengan saya ngomong dalam hati, bagi Allah sama, nggak ada bedanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita ini yang sholat itu kemudian mengingat Allah sedikit, Allah sangat tahu sekali. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Nah maka ini juga bagian dari tidak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kita istighfar setiap habis sholat. Takutnya sholat kita ini nggak ada adabnya. Imam Hasan Basri itu bilang, pokoknya sholat tanpa khusyuk aqrabu ilal azab, lebih dekat dihukum. Kalau sholat tanpa khusyuk, bukan nggak sholat, sholat tanpa khusyuk itu lebih mendekatkan seorang hamba kepada azab, karena nggak ada adabnya, nggak sopan sama raja, nggak sopan sama presiden, nggak sopan sama pemimpin aja, itu pasti akan dihukum, apalagi nggak sopan sama Allah. Nah maka taklim, ngaji, kita ini bukan sekedar ngaji Pak, tapi ngaji dengan adab. Ngaji nggak pakai adab, ini kalau ulama-ulama itu nggak barokah, takutnya ilmunya nggak manfaat. Minta maaf ini Pak ya,